Namaku Naila. Aku wanita yang telah menikah dengan laki-laki yang aku pikir baik dan bertanggung jawab, Fadil, lelaki yang dulu kupikir akan menjadi sahabat dan pasangan hidupku selamanya. Kami menikah 8 tahun lalu, saat aku baru saja menyelesaikan kuliah kedokteran. Fadil, saat itu adalah dosen muda di kampus, tampan, cerdas, dan terlihat begitu bijak. Aku telah jatuh cinta pada sosok yang kelihatannya sangat matang dan terlihat sangat dewasa itu. Tapi pada kenyataannya, penampilan itu memang bisa menipu pandanganku. Awal dari pernikahan kami penuh kehangatan. Fadil sangat perhatian. Bahkan dia yang dulu menyemangatiku untuk tetap melanjutkan spesialis, meskipun aku akhirnya memilih untuk membantu rumah sakit kakekku terlebih dahulu. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, hidup berkecukupan, dan saling menyayangi. Setidaknya itu yang kupercaya selama bertahun-tahun. Namun, tahun ini, semuanya berubah. Entah sejak kapan tepatnya, tapi aku mulai merasa ada jarak antara kami. Fadil menjadi lebih sering sibuk di luar, katanya proyek penelitian, katanya mengajar tambahan, katanya rapat luar kota. Tapi setiap kali kutanya, jawabannya selalu dingin, dan ekspresinya datar. Aku mencoba tidak berpikiran buruk. Aku mencoba mempercayainya. Tapi diam-diam, hatiku mulai terluka. Lalu suatu malam, saat aku menungguinya makan malam, Fadil pulang dengan ekspresi yang tak biasa. Dia duduk, tidak menyentuh makanannya, lalu berkata, "Aku ada hal penting yang harus kamu tahu." Aku menatapnya, mencoba menenangkan detak jantungku yang mendadak berpacu. Aku sudah menikah lagi, Naila? Duniaku runtuh. Aku menatap wajahnya, mencari gurauan di sana. Tapi tidak ada. Yang ada hanya tatapan datar tanpa rasa bersalah. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku menikahi perempuan lain. Namanya Winda. Dia sedang hamil, anakku." Waktu terasa berhenti. Hamil? Jadi selama ini, saat dia bilang sibuk, saat dia bilang lembur, ternyata dia membangun keluarga baru di belakangku? Dan sekarang, dia bilang wanita itu sedang mengandung anaknya? Aku bangkit berdiri. Aku tidak bisa menahan amarahku. Tapi anehnya, air mata tak juga jatuh. Mungkin aku sudah terlalu syok untuk menangis. "Dan kamu pikir aku harus bagaimana, Fadil? Kamu pikir aku akan menerima semua ini begitu saja?" Suaraku meninggi. Dia hanya menghela napas. "Aku nggak minta kamu terima. Tapi, aku harap kamu bisa tetap tinggal di rumah ini. Aku butuh kamu." "Untuk apa?" tanyaku tajam. Dia menunduk sebentar, lalu berkata, "Winda, sebentar lagi melahirkan. Aku ingin kamu bantu merawatnya. Aku tahu kamu bisa. Kamu dokter, kamu tahu harus bagaimana menangani ibu hamil. Lagi pula, kamu istri pertama. Kamu lebih berpengalaman dalam urusan rumah tangga. Dia masih muda?" Aku membeku. Apa barusan aku mendengar dengan benar? Dia menyuruhku merawat istri mudanya, wanita yang dia selingkuhi di belakangku, dan sekarang, dia menganggap aku ini siapa? Suster pribadi? Babysitter? Aku tertawa. Tertawa getir. "Fadil," kataku pelan, "kamu keterlaluan." Dia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ini semua demi keharmonisan keluarga. Demi anak. Demi masa depan. Aku hanya diam. Tidak menjawab. Karena aku tahu, jawabanku tidak akan masuk akal baginya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai pagi. Merenung. Menahan amarah. Menahan perih. Aku ingin pergi, ingin meninggalkannya. Tapi aku sadar, aku butuh waktu. Aku butuh strategi. Aku bukan wanita bodoh yang akan langsung menyerah. Hari-hari berikutnya, Fadil mulai terang-terangan menyebut nama Winda di depanku. Bahkan suatu hari, dia mengajaknya ke rumah ini. Membawanya masuk seperti ratu, memperkenalkannya sebagai istri kedua, dan yang lebih menyakitkan, menyuruhku menyiapkan kamar untuknya. Aku diam. Tapi diamku bukan karena aku setuju. Diamku karena aku tahu, waktuku akan datang. Winda, wanita itu, mungkin tak tahu siapa aku sebenarnya. Dia mengira aku hanya wanita biasa. Istri tua yang tak berguna. Dia menatapku dengan tatapan meremehkan,
Kadang bersikap manja di depan suamiku, seolah ingin menunjukkan bahwa dia sekarang adalah favorit. Padahal, aku sedang mengamati. Hari demi hari, Winda semakin menunjukkan sisi aslinya. Merengek, menyuruh ini itu, bahkan menyuruhku memijat kakinya yang pegal. Aku menolak, tentu saja. Tapi dia malah mengadukan ke mertuaku. Dan mertuaku? Dia malah membelaku? Tentu tidak. Ibu Fadil datang ke rumah, langsung menegurku dengan keras. Sebagai istri pertama, kamu harus bisa menerima dan mendampingi. Jangan egois. Kamu nggak punya anak selama 8 tahun, sekarang Fadil punya penerus, kamu harusnya bersyukur, katanya dengan suara tajam. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku bisa punya anak kalau aku mau. Tapi aku tidak perlu menjelaskan itu. Karena saat ini, mereka tidak pantas mendengar kebenaranku. Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Baik, Bu. Saya akan pikirkan. Hari itu aku benar-benar merasa sendiri. Dikhianati suami, diremehkan mertua, dan dihina wanita yang merebut kebahagiaanku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu siapa diriku. Dan mereka akan tahu juga, pada waktunya. Yang mereka tidak tahu adalah, aku bukan wanita biasa. Aku adalah cucu dari pemilik rumah sakit swasta ternama di kota ini. Rumah sakit tempat Winda nanti akan melahirkan. Aku hanya menyembunyikan identitasku karena aku tidak suka menyombongkan status keluargaku. Aku memilih hidup sederhana, tidak menonjolkan kekayaan keluargaku, karena aku percaya pada ketulusan. Tapi kini, aku sadar, ketulusan tidak bisa diberikan pada orang yang tidak tahu diri. Malam itu, aku menatap cermin lama. Menatap wajahku yang lelah tapi tetap teguh. Bersiaplah, Naila, bisikku pada diri sendiri. Mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi tidak sekarang, tunggu waktu yang tepat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum dalam luka. Winda resmi tinggal di rumah ini 3 minggu setelah Fadil membawanya pulang. Kamar tamu diubah menjadi kamar utama, lengkap dengan perabot baru dan segala fasilitas yang membuatnya nyaman. Padahal, aku tahu, sebagian besar isi rumah ini dulu dibeli dari uang pribadiku, uang hasil kerja keras mengelola salah satu klinik milik keluarga. Tapi aku diam. Belum saatnya aku bicara. Pagi-pagi buta, aku sudah di dapur menyiapkan sarapan. Seperti biasa, aku masih menunaikan tugasku sebagai istri. Memastikan rumah bersih, makanan tersedia, dan kebutuhan suami terpenuhi. Bukan karena aku bodoh atau terlalu baik hati, tapi karena aku sedang menyusun langkah. Aku butuh waktu. Butuh alasan kuat untuk pergi tanpa menyisakan luka dalam diriku sendiri. Namun Winda tidak pernah berhenti menyulut emosi. Setiap pagi, dia datang ke dapur dengan wajah malas, menyentuh perutnya yang makin besar sambil mengerang kecil. Naila, bisa tolong siapkan jus jeruk segar buat aku? Aku lagi mual banget nih, katanya tanpa rasa bersalah. Aku melirik jam. Sudah hampir jam 7. Aku harus segera bersiap ke klinik. Tapi tentu, dia tidak peduli. Aku nggak bisa. Aku harus berangkat sekarang. Kamu bisa minta tolong ke Fadil. Dia cemberut. Tapi Fadil masih tidur. Masa kamu tega ninggalin aku gini aja? Aku ini bawa anak Fadil, loh. Aku menghela napas pelan. Aku juga bawa harga diriku, Winda. Dia mendelik. Tapi aku sudah berlalu. Aku tidak akan membuang energiku untuk berdebat dengan wanita yang tidak tahu tempat. Setiap malam, Fadil semakin menjauh. Dia lebih sering duduk di kamar Winda, menonton serial drama Korea berdua, bahkan tertawa-tawa sambil menyuapi Winda camilan. Aku yang tidur di kamar sendiri sudah tidak lagi dihiraukan. Aku sudah tidak peduli. Yang membuatku makin muak adalah ketika Winda mulai menganggapku pembantunya. Suatu malam, saat aku baru pulang dari shift di klinik, aku mendapati kamar berantakan. Winda menyuruhku membereskan pakaian kotor dan mengganti sprei. Saat aku menolak, dia langsung mengadu pada ibu mertua. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Assalamualaikum, Naila. Suara ibu mertua terdengar di ujung sana, dingin seperti biasa. Waalaikumsalam, Bu. Apa benar kamu nolak bantuin Winda? Kamu nggak kasihan? Dia hamil besar, loh.
Kamu itu perempuan, harus ngerti rasa. Aku mengatupkan bibir, menahan kata-kata yang sebenarnya ingin keluar. Bu, saya bantu semampu saya. Tapi saya juga punya kesibukan di luar rumah. Apa sih susahnya bantu beresin kamar? Kamu tinggal duduk manis, suami kamu masih tanggung jawab. Sekarang kamu malah berulah. Berulah? Aku yang dihianati. Aku yang ditinggalkan. Aku yang diinjak-injak. Sekarang dibilang berulah? Aku tidak menjawab lagi. Aku letakkan gagang telepon perlahan, lalu berdiri menatap bayanganku di cermin ruang tengah. Mataku merah, tapi air mata tidak jatuh. Tidak kali ini. Aku terlalu muak untuk menangis. Puncaknya datang ketika Winda mengalami kontraksi palsu dini. Malam itu Fadil panik dan menyuruhku ikut ke rumah sakit. Naila, kamu ikut ya. Kamu tahu prosedur medis. Kamu kan lebih ngerti. Temenin Winda, ya. Aku mengangkat wajah dari buku yang kubaca. Temani? Iya. Tolong dampingi dia. Dia takut. Kamu ngerti proses lahiran. Lagi pula, ini buat kebaikan anak juga. Aku menutup buku pelan, lalu berdiri. Fadil, kamu sadar enggak? Kamu sedang menyuruh aku menemani wanita yang merebut tempatku sebagai istrimu, dan sekarang kamu minta aku jadi pengasuhnya. Fadil tampak canggung, tapi tetap memaksakan. Naila, kamu kan wanita baik. Kamu bisa bersikap dewasa? Kalimat itu memicu sesuatu dalam diriku. Baik, dewasa? Padahal aku sudah diinjak harga diri dan kesabaran? Akhirnya aku ikut ke rumah sakit. Bukan karena Fadil, bukan karena Winda. Tapi karena aku ingin memastikan di mana dia akan melahirkan. Dan benar saja. Nama rumah sakit itu membuatku tersenyum kecil, RS Harapan Sejahtera, rumah sakit milik keluargaku. Rumah sakit yang dibangun dari nol oleh kakekku dan kini berada di bawah pengelolaan keluarga besar kami. Tak satu pun dari mereka tahu. Di lobi rumah sakit, aku melihat beberapa suster menyapaku dengan sopan. Selamat malam, Bu Naila, ujar salah satu perawat yang mengenaliku. Fadil mengerutkan dahi. Kamu kenal perawat di sini? Aku hanya tersenyum. Sedikit. Begitu Winda masuk ruang observasi, aku tinggal sebentar. Menyusuri koridor ke lantai administrasi, lalu masuk ke ruang direktur medis, pamanku sendiri. Naila, apa kabar? Sudah lama nggak mampir. Aku kesini karena satu hal, Om, kataku sambil duduk. Ada pasien bernama Winda Anindya. Hamil tua. Suamiku, membawanya ke sini. Aku minta bantuannya. Rawat dia baik-baik, tapi aku ingin dia tidak tahu siapa aku dulu. Pamanku mengangguk mengerti. Jadi kamu yang mengizinkan dia ditangani tim terbaik kita? Aku hanya ingin dia dapat yang terbaik. Tapi bukan karena dia istimewa, melainkan karena aku sedang bersiap untuk mengembalikan martabatku yang diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, Winda pulang ke rumah. Dokter bilang ia harus bedrest penuh. Dan Fadil kembali datang padaku. Naila, kamu bantu jaga Winda ya. Aku harus kerja, Mama juga nggak bisa tiap hari ke sini. Lagi pula kamu lebih ngerti soal bayi dan ibu melahirkan. Aku menatap wajahnya. Kali ini aku tidak diam. Fadil, aku bukan pengasuh anak. Aku bukan pembantu rumah tangga. Kamu menikahinya, kamu yang tanggung jawab. Aku hanya istrimu di KTP. Di hatimu sudah tidak ada aku. Sekarang kamu mau aku jadi babysitter? Maaf, aku bukan wanita sebodoh itu. Dia terdiam. Tapi belum sempat dia menjawab, ibu mertuaku datang, dan langsung menimpali. Ya ampun Naila, kenapa kamu keras sekali hatinya? Kasihan Winda itu. Kamu kan nggak punya anak sendiri. Harusnya kamu anggap ini anugerah. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku berdiri dari kursi dan menatap keduanya. Selama 8 tahun pernikahan, kalian selalu menyalahkan aku karena belum punya anak. Tapi pernah nggak kalian berpikir bahwa bisa jadi aku yang sengaja belum ingin? Aku tidak pernah ceritakan kalau aku sebenarnya bisa saja hamil. Tapi aku lebih memilih membangun karir dulu. Mereka terdiam. Dan sekarang, kalian suruh aku rawat anak dari wanita yang merebut suamiku? Kalian pikir aku siapa? Aku bukan wanita tanpa harga diri.
Aku Naila. Dan kalian akan tahu siapa aku sebenarnya, sebentar lagi. Aku berbalik, melangkah ke kamar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Karena aku tahu, sebentar lagi semua topeng akan terbuka. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup dihina. Sekarang, waktunya aku memperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Sejak kejadian malam itu, sikapku berubah total. Aku tak lagi sibuk menyenangkan Fadil, apalagi menuruti permintaan Winda atau ibunya. Aku menjalani hari-hari seperti biasa, tapi tanpa lagi peduli pada urusan mereka. Jika Winda kehabisan vitamin kehamilan, aku diam. Jika ibunya meminta bantuan mengantar Winda kontrol, aku menolak. Perlahan, aku mencabut diriku dari beban-beban tak masuk akal yang mereka paksa di pundakku. Fadil mulai gusar. Dia merasa kehilangan pelayan setianya. Tapi aku hanya tersenyum dingin. Aku tidak menjelaskan apapun. Biarkan mereka bingung. Biarkan mereka panik. Beberapa hari kemudian, Winda kembali mengalami kontraksi yang lebih kuat. Kali ini, benar-benar tanda akan melahirkan. Malam itu, Fadil mengetuk pintu kamarku dengan panik. Naila, tolong ikut. Winda mau melahirkan. Aku nggak tahu harus gimana. Aku berdiri dari tempat tidur dengan tenang. Kupandangi wajahnya. Bukankah kamu punya istri baru? Dan dia juga punya ibu yang selalu membelamu. Minta tolong ke mereka? Tapi, kamu dokter. Kamu tahu prosedurnya. Kamu lebih tahu rumah sakit itu, kamu bisa bantu urus admisinya. Aku tersenyum. Baik, aku ikut. Tapi kali ini, aku tidak akan diam saja. Sampai di rumah sakit, Winda langsung masuk ruang bersalin. Tangisannya menggema, membuat Fadil semakin panik. Dia berlari ke resepsionis dan minta penanganan cepat. Tapi perawat di sana, yang mengenalku, justru menatapku lebih dulu. Selamat malam, Bu Naila. Mau kami bantu prosesnya? Fadil melirik ke arahku, bingung. Kok kalian kenal istri saya? Perawat itu terlihat ragu. Kami hanya tahu beliau dari pihak direktur. Fadil makin bingung. Tapi belum sempat bertanya lebih jauh, datanglah dokter kandungan yang juga merupakan sahabat dekat pamanku. Bu Naila, tenang saja. Ibu muda yang akan melahirkan itu sudah kami tangani dengan baik. Ini rumah sakit Anda, maksud saya, Anda yang paling tahu prosedur di sini. Wajah Fadil pucat. Apa maksudnya? Naila yang punya rumah sakit ini, tanyanya terbata. Aku menoleh perlahan, menatap Fadil dengan tatapan menusuk. Iya, Fadil. Rumah sakit ini milik keluarga besar saya. Kakek saya pendirinya. Paman saya direktur utamanya. Aku cuma memilih hidup sederhana. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena ingin tahu siapa saja yang mencintaiku tanpa melihat status dan harta. Fadil terpaku. Ia menatapku seperti baru mengenalku. Selama ini, kamu nggak pernah bilang. Karena kamu tidak pernah bertanya, potongku. Kamu terlalu sibuk menjadikan aku pelayan rumah tangga, sibuk dengan wanita baru yang bahkan tidak tahu etika. Saat itu pula ibu mertuaku datang tergopoh-gopoh. Bagaimana? Bagaimana kondisi Winda? Tolong bantu dia, Naila. Kamu kan dokter? Aku menoleh padanya, lalu tersenyum tenang. Tenang, Bu. Dia sudah dirawat oleh tim terbaik. Lagi pula, beliau melahirkan di rumah sakit keluarga saya. Semua dalam kendali. Ibu mertua terdiam. Matanya menyipit. Rumah sakit, keluarga kamu? Betul. Mungkin selama ini ibu kira saya wanita biasa. Tapi saya diam bukan berarti saya lemah. Saya diam karena saya menghargai keluarga kalian. Tapi sayangnya, kalian tidak pernah menghargai saya. Ibu mertua terhenyak. Fadil terdiam. Dan Winda masih berteriak di ruang bersalin, tak tahu bahwa semua topeng telah mulai retak di luar sana. Beberapa jam kemudian, lahirlah bayi laki-laki dari rahim Winda. Fadil menyambutnya dengan air mata haru. Tapi yang mengejutkan, ketika tim medis hendak memberikan akta kelahiran sementara, mereka datang padaku untuk meminta verifikasi tanda tangan keluarga pemilik rumah sakit. Bu Naila, apakah kami lanjut proses administrasi lahiran ini seperti biasa, atau menunggu instruksi tambahan dari keluarga? Aku tersenyum.
Lanjutkan seperti biasa. Tapi jangan ada perlakuan istimewa. Layani dengan profesional, tapi jangan lebih dari pasien lainnya. Fadil mendengarnya. Matanya berkaca-kaca. Naila, aku nggak tahu kamu setinggi ini selama ini aku. Aku menatapnya dingin. Aku tahu. Selama ini kamu pikir aku cuma istri biasa yang bisa kau atur sesukamu. Tapi mulai hari ini, aku akan tunjukkan bahwa kamu sudah kehilangan wanita terbaik dalam hidupmu. Aku meninggalkan ruang tunggu dan membiarkan mereka sibuk dengan bayi barunya. Aku tidak lagi tertarik terlibat dalam hidup yang tak menghormatiku. 2 hari kemudian, mereka pulang ke rumah. Tapi suasana rumah tak lagi sama. Winda makin sensitif, makin manja, dan kini juga makin posesif terhadap Fadil. Ia mulai cemburu melihat Fadil mengobrol denganku, bahkan uring-uringan kalau aku masih ada di rumah. Aku nggak nyaman, Mas. Dia masih tinggal di sini. Aku takut anak kita kenapa-kenapa. Fadil mulai terjepit. Antara istri muda yang penuh drama, dan aku yang tiba-tiba menguasai situasi dengan ketenangan yang tak bisa dia pahami. Sampai akhirnya, aku mengajak Fadil bicara. Fadil, kataku pelan, aku akan pergi dari rumah ini. Aku sudah cukup memberi ruang buatmu. Sekarang waktunya aku ambil hakku sebagai wanita yang punya harga diri. Dia terkejut. Kamu mau pergi? Kemana? Aku akan tinggal di apartemen keluarga. Aku butuh ruang sendiri. Kamu sudah memilih jalanmu, sekarang biarkan aku memilih jalanku. Dia menatapku dalam. Tapi, Naila, aku baru sadar, kamu yang paling berharga dalam hidupku. Aku tertawa kecil. Sayangnya, kamu baru sadar setelah kehilangan semua rasa hormat dariku. Sore itu, aku berkemas. Tanpa air mata. Tanpa luka. Karena aku sudah selesai berperang dengan batinku. Di tengah jalan menuju lift, aku menoleh sebentar ke arah kamar Winda. Dari celah pintu, aku melihatnya sedang menyusui bayi kecil itu, dengan wajah lelah dan panik. Mertua duduk di sampingnya, ikut mengomel karena tak tahan dengan suara tangisan bayi. Aku mengangguk pelan. Silakan kalian nikmati hidup yang kalian bangun dari pengkhianatan. Aku, Naila, akan pergi. Bukan karena aku kalah. Tapi karena aku sudah menang, melawan diriku sendiri, melawan luka, dan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan ini baru permulaan. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Hidupku kini tenang. Aku tinggal di apartemen keluarga di pusat kota, hanya 5 menit dari rumah sakit tempatku bekerja. Apartemen itu elegan dan lapang, namun yang paling kusukai adalah suasananya. Damai, bebas dari teriakan Winda dan tudingan sinis ibu mertua. Setiap pagi aku bangun dengan semangat yang utuh. Kupandangi diriku di depan cermin. Tak ada lagi wajah wanita yang sabar dipermainkan. Yang ada adalah Naila yang tegak berdiri dengan harga diri yang utuh. Pagi itu, aku sedang mengisi kelas kesehatan untuk para ibu-ibu muda. Klinik keluarga sedang mengembangkan program edukasi, dan aku ditunjuk sebagai pengisi acara. Tak kusangka, ruangan penuh dengan ibu-ibu muda. Mereka antusias, mengajukan pertanyaan, dan beberapa bahkan meminta kontak untuk konsultasi pribadi. Setelah acara selesai, salah satu panitia mendekatiku. Bu Naila, tadi ada tamu yang tidak mendaftar resmi, tapi duduk di belakang. Sepertinya dia mengenal ibu. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Panitia hanya menggeleng. Saya tak sempat tanya. Tapi dia keluar saat ibu mulai bicara soal peran seorang istri yang tidak boleh dikecilkan meskipun tidak melahirkan. Aku tercenung. Jangan-jangan. Sore harinya, saat aku selesai menangani pasien di klinik, aku menerima pesan tak dikenal. Naila, bolehkah kita bertemu? Aku banyak salah padamu. Aku ingin bicara. Itu Fadil. Kupandangi layar ponsel lama sekali. Aku tidak langsung membalas. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin tahu kenapa dia tiba-tiba muncul lagi dengan wajah penyesalan. Dan besoknya, dia benar-benar datang ke klinik. Menunggu di parkiran mobil, tampak lebih kurus dan jauh dari aura jumawa yang dulu selalu melekat. Naila, katanya lirih saat aku menghampiri. Ada urusan apa? Dia menunduk. Aku salah besar padamu. Winda, dia tidak seperti yang kupikir.
Dia tidak siap jadi ibu. Bayi kami terus menangis, dan dia tidak tahan. Ibu juga mulai lelah. Rumah jadi berantakan. Aku bahkan tidak bisa tidur semalam pun tanpa mengenang saat-saat bersamamu. Aku hanya menatapnya datar. Dan kamu pikir aku akan iba mendengar semua keluhan itu? Kamu pikir aku akan kembali dengan mudah? Tidak, aku tahu aku tidak pantas. Tapi setidaknya, biarkan aku minta maaf. Aku hancur tanpamu, Naila. Aku menarik napas panjang. Fadil, kamu bukan hancur karena aku pergi. Kamu hancur karena kenyataan tidak seindah bayanganmu. Kamu pikir istri muda akan membawa kebahagiaan? Kamu pikir wanita manja seperti Winda bisa menggantikan peran istri yang tulus? Sekarang kamu memetik apa yang kamu tanam. Dia tampak tercekat. Aku salah menilai kamu. Aku pikir kamu lemah. Padahal kamu adalah satu-satunya yang membuat hidupku stabil. Aku tertawa kecil. Sayangnya, kamu baru sadar setelah membuatku muak. Dan aku tidak tertarik kembali ke kehidupan yang tidak menghormatiku. 3 hari berselang, giliran ibu mertua yang datang ke klinik. Kali ini dia tak datang dengan nada tinggi atau wajah menyebalkan seperti biasanya. Dia datang dengan tubuh lunglai dan mata sembab. Naila? Aku yang sedang membaca berkas pasien mendongak. Ibu? Ada perlu? Dia duduk dengan pelan. Aku salah menilaimu, Nak. Maafkan ibu. Sejak kamu pergi, rumah seperti kapal pecah. Winda itu tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak bisa ganti popok sendiri. Bayi itu hampir jatuh kemarin karena dia tidur terlalu lelap. Aku mengangkat alis. Lalu kenapa datang ke saya? Ibu mohon bantu. Ajarilah Winda. Demi cucumu juga. Kata, cucumu, membuat hatiku ngilu. Tapi aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali. Ibu, anak itu bukan cucu saya. Dia anak dari wanita yang merebut suami saya. Saya tidak ada kaitan dengannya. Saya bukan pengasuh bayi, dan saya juga bukan istri yang bisa diminta sesuka hati untuk membereskan kekacauan kalian. Ibu mertua menunduk. Dulu, ibu pikir kamu itu lemah karena terlalu diam. Ternyata, kamu kuat justru karena kamu memilih diam. Ibu malu. Kalau bisa, ibu ingin tarik kembali waktu. Saya berdiri. Sayangnya waktu tidak bisa ditarik. Tapi saya bersyukur, setidaknya sekarang ibu bisa melihat siapa saya sebenarnya. Hari demi hari berlalu. Klinik semakin berkembang. Aku mulai mendapat banyak undangan sebagai narasumber. Bahkan 2 rumah sakit swasta mengajakku kerjasama membuka program ibu dan anak berbasis edukasi. Nama Naila makin dikenal. Sementara itu, kabar dari rumah Fadil makin tidak karuan. Winda mulai stres. Ia menuduh Fadil tak membantu. Ia sering menangis tanpa sebab. Bahkan sempat memarahi suster bayi karena merasa tak dihormati. Fadil, yang dulu tampak gagah dan percaya diri, kini mulai jarang keluar rumah. Bahkan mulai terlihat linglung saat ketemu temannya. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar dari salah satu sahabatku yang kebetulan masih punya kenalan di lingkungan mereka. Winda kabarnya mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia bilang gak tahan hidup dengan Fadil. Katanya Fadil gak bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Aku hanya tersenyum. Karma datang tanpa perlu aku panggil. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku. Menatap langit, mengingat kembali masa-masa penuh luka yang kutelan dalam diam. Dulu, aku merasa tak berharga, merasa menjadi wanita gagal karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi kini aku sadar, mempertahankan pernikahan tidak berarti harus bertahan dalam penghinaan. Kadang, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari menjaga harga diri. Aku menulis di buku diari kecilku. Dikhianati itu sakit. Tapi dikhianati dan tetap bisa berdiri tegak, jauh lebih membanggakan. Terima kasih, Fadil. Karena kamu, aku jadi tahu nilainya harga diri seorang wanita. Saat itu juga, ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor baru. Bu Naila, kami dari Rumah Sakit Pusat. Kami ingin mengundang Anda. Aku tersenyum. Masa depanku mulai terang. Dan mereka yang dulu merendahkanku, kini melihat dari bawah. Hidupku mulai tenang. Jadwalku padat tapi menyenangkan. Seminar,
praktik di klinik, dan kadang meeting dengan tim rumah sakit untuk proyek layanan ibu dan anak yang sedang dirintis. Di setiap ruang yang kuhadiri, aku bukan lagi istri pertama yang disisihkan, tapi seseorang yang dihormati dan disegani. Namun, bukan berarti hidup orang-orang yang pernah menyakitiku berjalan mulus. Suatu sore, aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pusat rumah sakit ketika handphoneku berdering. Di layar tertulis nama, Dr. Bima, salah satu dokter anak senior di RS tempat Winda melahirkan. Naila, maaf ganggu. Ada hal yang harus kamu tahu. Aku diam, mendengarkan. Winda masuk UGD siang ini. Didampingi ibunya. Katanya dia depresi berat. Menangis histeris, melempar barang di rumah, lalu mencoba menyayat pergelangan tangannya. Aku terdiam sesaat. Bukan karena iba, tapi karena terkejut betapa cepatnya semesta menunjukkan akibat dari hidup yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Bagaimana bayinya? Tanyaku tenang. Untung saja bayi itu diasuh oleh suster rumah tangga mereka. Fadil tak ada di rumah saat kejadian. Dan yang lebih aneh, Winda sempat teriak-teriak bilang, aku menyesal menikah sama dia, kenapa aku nggak pilih yang kaya aja waktu itu? Aku menghela napas panjang. Bima, tolong tangani Winda secara profesional. Pastikan dia dalam pengawasan ketat. Tapi aku tidak mau dikaitkan dalam urusan mereka. Tenang, Nay. Ini bukan karena kamu. Tapi aku rasa kamu berhak tahu. Karena cepat atau lambat, semua akan tahu siapa kamu sebenarnya. 3 hari kemudian, dunia maya tiba-tiba ramai. Salah satu media gosip mengunggah berita mengejutkan. Istri muda seorang dokter diduga alami depresi pasca melahirkan, ungkap pernikahan kedua tanpa restu. Dan tak lama kemudian, media menyambungkan fakta bahwa suami wanita itu, Fadil, adalah suami dari Dr. Naila Pramesti, cucu pendiri rumah sakit terkenal di Jakarta. Tagar Naila Bangkit bahkan sempat trending. Banyak netizen mengagumi sikapku yang tidak membalas dengan dendam, tapi memilih bangkit dan berprestasi. Aku hanya membaca sekilas, lalu menutup ponsel. Aku tak pernah ingin aib keluarga diumbar. Tapi saat semesta yang membuka, aku hanya bisa menatapnya tanpa menyesal. Mungkin inilah caranya Tuhan menunjukkan kebenaran. Hari itu, Fadil kembali menghubungiku. Kali ini aku tak lagi menolaknya secara dingin. Aku menerimanya, tapi dengan hati yang benar-benar sudah dingin. Kami bertemu di salah satu lounge hotel. Ia datang dengan wajah kuyu, matanya cekung dan penuh sesal. Naila, semua orang tahu sekarang. Tentang kamu. Tentang rumah sakit. Tentang siapa kamu sebenarnya. Aku menatapnya datar. Dan kamu malu karena orang-orang tahu kamu memperlakukan aku seperti pembantu, ya? Fadil menunduk. Aku bodoh. Aku terlalu buta. Winda dia hanya ingin status. Dia tak pernah benar-benar ingin hidup bersamaku. Seminggu terakhir, dia selalu menyesali pilihannya. Bahkan dia bilang dia hanya menikahiku karena tahu kamu terlalu lemah untuk melawan. Aku mengangguk pelan. Winda salah. Kamu pun salah. Kalian pikir aku lemah karena diam. Padahal, aku diam karena sedang menyiapkan langkah terbaik. Dia memejamkan mata. Aku ingin kamu kembali, Naila. Aku nyaris tertawa. Untuk apa? Untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah menceraikan Winda kemarin. Dia setuju. Katanya dia tidak tahan hidup dengan keluarga yang biasa-biasa saja. Dia pikir aku ini, CEO. Padahal aku hanya dokter klinik. Aku tersenyum kecut. Jadi kamu pikir aku akan tergerak karena kamu sudah kembali single? Dia mengangguk, berharap. Aku menatapnya tajam. Fadil, aku sudah terlalu jauh berjalan. Aku sudah diundang untuk jadi penasehat program ibu dan anak. Aku sudah punya rencana, dan dalam waktu dekat, aku akan membuka pusat kesehatan untuk ibu. Fadil menatapku seperti seseorang yang kehilangan arah. Kamu benar-benar sudah tak butuh aku lagi. Aku mengangguk. Betul. Dan lucunya, aku bahkan merasa bersyukur kamu selingkuh. Karena kalau tidak, mungkin aku masih tertahan dalam kehidupan penuh luka. Beberapa minggu berlalu. Kini, banyak yang mengundangku mengisi kegiatan berkaitan dengan perempuan. Aku menjadi figur baru yang dikenal karena kisah bangkit dari pengkhianatan.
Banyak ibu rumah tangga yang datang, menangis, merasa punya kekuatan baru setelah mendengar kisahku. Aku sadar, luka bisa menjadi senjata jika kita tahu bagaimana menggunakannya untuk menyembuhkan orang lain. Temanku bertanya, Naila, jika kamu bisa bicara pada dirimu 5 tahun lalu, apa yang ingin kamu katakan? Aku terdiam kemudian ku ungkapkan perasaanku. Jangan takut kehilangan orang yang tak menghargaimu. Tak ada rumah tangga yang sehat jika dibangun dengan kebohongan. Dan perempuan tidak dilahirkan untuk hanya bertahan dalam luka. Kita punya hak untuk bahagia. Aku mendapat pesan dari seseorang yang dulu paling menyakitiku. Aku sudah menonton semuanya. Aku salah. Terlalu sering meremehkanmu. Maaf, Naila. Jika boleh, bolehkah ibu datang ke rumah dan bicara baik-baik? Tidak untuk memaksa kamu kembali, tapi untuk mengucap terima kasih karena telah membuka mata kami. Itu dari ibu mertua. Aku tersenyum. Entah akan kujawab atau tidak, karena mungkin memang tak semua kisah harus kembali. Beberapa cukup menjadi pelajaran berharga. Dan aku, Naila, sudah memilih berjalan ke depan. Namaku semakin dikenal. Tak hanya sebagai cucu pemilik rumah sakit ternama, tapi sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari sakit hati. Banyak yang menyapaku di jalan dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Bu Naila, saya terinspirasi dari ibu. Terima kasih sudah mewakili kami. Tapi hari itu, aku menerima undangan yang membuatku diam cukup lama menatap layar. Undangan dari Rumah Sakit Pramesti, acara ulang tahun ke-50 rumah sakit, diselenggarakan oleh Dewan Direksi dan keluarga besar pendiri. Di bagian bawah tertera dengan jelas. Wajib hadir, Dr. Naila Pramesti, cucu pendiri Rumah Sakit Pramesti. Yang menyusun undangan ini, tentu saja pamanku, yang sejak lama sudah melihat kebangkitanku sebagai momen penting untuk memperkenalkanku kembali sebagai bagian dari keluarga besar rumah sakit. Sabtu pagi, aku berdiri di depan cermin. Gaun biru tua selutut dengan potongan elegan dan rambut disanggul rapi, menyempurnakan penampilanku malam itu. Aku bukan Naila yang dulu, yang hanya diam dan menunduk ketika diperlakukan semena-mena. Aku datang sebagai cucu sah pendiri rumah sakit ini. Dan semua akan tahu. Setibanya di ballroom rumah sakit, suasana begitu megah. Baru beberapa langkah aku masuk, aku melihat satu wajah yang familiar, ibu mertuaku, duduk di deretan depan dengan Fadil di sampingnya. Mereka berdua tampak kaku, dan saat melihatku, ekspresi mereka berubah tegang. Di belakang mereka, Winda. Yah, dia datang. Entah bagaimana bisa, tapi dia ada di sana. Mengenakan gaun putih pucat dan wajah yang tampak tak bersinar sama sekali. Tak ada aura kemenangan seperti dulu. Hanya tatapan iri yang jelas terpancar. Aku terus melangkah. Semua mata mengarah padaku, beberapa bisik-bisik, mungkin mengenal wajahku dari dokumenter yang sempat viral. Acara berjalan lancar. Setelah amanku bicara membuat beberapa orang menoleh ke arahku. Dan tentu, kita tidak bisa melupakan sosok muda yang telah membawa nama rumah sakit ini menjadi simbol keberdayaan perempuan. Mari kita sambut Dr. Naila Pramesti. Terima kasih atas semuanya. Jujur, saya tidak pernah menyangka akan ada di sini bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai diri saya sendiri. Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Dikhianati, diremehkan, dan diminta untuk merawat luka yang bukan saya ciptakan. Tapi saat itu pula saya sadar, saya bukan perempuan lemah. Saya hanya belum diberi kesempatan untuk bersinar. Mataku menatap ke arah Fadil, ibu mertuaku, dan Winda. Mereka tak bisa mengalihkan pandangan. Dan malam ini, saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka yang tidak disembuhkan bisa membunuh kita perlahan. Tapi luka yang disembuhkan dengan cinta pada diri sendiri akan mengubah kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Acara usai. Beberapa kolega dan dokter senior menghampiriku, memberikan selamat. Tapi dari sudut ruangan, aku melihat ibu mertuaku berjalan ke arahku. Di belakangnya, Fadil dan Winda menyusul. Ibu Naila, suara ibu mertuaku berat. Boleh ibu bicara sebentar? Aku menoleh perlahan. Tentu, Bu. Kami berjalan ke area taman di luar ballroom, tempat yang cukup sepi. Di sana,
Percakapan yang selama ini tak pernah selesai, akhirnya terjadi. Naila, ibu malu. Malu karena pernah memintamu menerima Winda. Malu karena pernah menganggapmu hanya perempuan biasa. Aku diam, membiarkan dia bicara. Sekarang, setelah melihat siapa kamu sebenarnya, ibu benar-benar merasa bersalah. Tidak hanya sebagai ibu mertua, tapi sebagai sesama perempuan. Winda berdiri di samping Fadil. Matanya berkaca-kaca. Aku juga minta maaf, Naila, katanya pelan. Aku kira kamu tak berani melawan. Aku kira aku bisa menang. Tapi ternyata, kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku menghela napas pelan. Kalian tidak perlu minta maaf karena aku ingin balas dendam. Tidak. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi kalian memang harus minta maaf pada diri kalian sendiri. Karena sudah menjadi manusia yang tega merampas kebahagiaan orang lain demi kepuasan sesaat. Fadil akhirnya bersuara. Aku menyesal, Naila. Kalau bisa memilih, aku ingin waktu berputar. Aku ingin memilihmu lagi. Aku menatapnya datar. Sayangnya, hidup tidak ada tombol ulang. Dan aku bukan hadiah yang bisa dipilih kembali setelah dibuang. Hening. Aku melanjutkan, sekarang, aku hidup bukan untuk kalian. Aku hidup untuk perempuan-perempuan yang tak punya suara. Yang takut bersuara karena dianggap lemah. Aku hidup untuk membuktikan bahwa perempuan tak harus selalu memaafkan demi mempertahankan status. Winda menangis. Ibu mertuaku menunduk. Aku melangkah meninggalkan mereka, tanpa dendam, tanpa emosi. Karena malam itu, aku sudah benar-benar menang. Dan aku tak perlu membalas dengan luka, cukup dengan harga diri. 2 hari setelah acara itu, aku kembali ke aktivitas biasa di klinik. Seorang ibu muda datang bersama anaknya. Setelah sesi konsultasi, ia menatapku penuh kagum. Bu Naila, saya melihat ibu waktu itu. Terima kasih. Ya, karena sejak melihat ibu, saya berani keluar dari hubungan yang menyakiti saya. Saya mulai bekerja lagi, dan sekarang anak saya lebih bahagia. Aku tersenyum tulus. Inilah alasan aku bertahan. Inilah alasanku bangkit. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kini aku tak lagi sendiri. Dan yang lebih penting, aku tak lagi memerlukan validasi dari mereka yang dulu menginjak harga diriku. Aku, Naila, kini hidup sebagai perempuan yang memimpin takdirnya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam di mana aku berdiri di hadapan mereka yang pernah menginjak harga diriku, bukan dengan amarah, tapi dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Hidup telah banyak berubah. Dan aku, Naila Pramesti, tak lagi perempuan yang dulu. Kini, aku mengelola 2 cabang klinik ibu dan anak yang berada di bawah Yayasan Perempuan Berdaya. Ratusan perempuan telah kami bantu, dari yang hanya ingin konsultasi hingga yang butuh perlindungan hukum. Aku bangga bukan karena kekayaanku, tapi karena aku bisa menjadi pelita untuk mereka yang pernah hidup dalam kegelapan yang sama. Pagi itu, aku duduk di ruang direktur salah satu rumah sakit swasta yang menjalin kerjasama dengan yayasanku. Seorang staf masuk dan menyerahkan undangan yang membuat alisku naik tinggi. Undangan pernikahan, Fadil Arman dan Dr. Dinda Ramadhani. Aku tersenyum samar. Rupanya Fadil akhirnya menikah lagi, dengan sesama dokter. Aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada getaran, tidak ada perasaan ditinggalkan, tidak ada luka. Aku hanya merasa lega, bahwa hidup kami benar-benar berjalan ke arah yang berbeda. Sore harinya, aku duduk di kafe kecil dekat rumah. Tempat ini jadi favoritku setiap akhir pekan. Aku suka cara tenangnya, suasana nyaman, dan pelayanan hangat dari barista yang sudah seperti sahabat. Tak lama, seorang wanita muda menghampiri mejaku. Wajahnya tampak gugup. Bu Naila? Aku mengangguk ramah. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Dinda. Dulu pernah satu angkatan dengan Winda. Saya juga tahu tentang Fadil. Aku hanya tersenyum kecil, memberi isyarat agar ia duduk. Saya dengar, mereka cerai diam-diam, Bu. Aku menoleh. Oh, begitu? Iya, Winda sekarang tinggal di luar kota. Fadil, setelah gagal menikah 2 kali,
katanya jadi pendiam. Jarang praktek. Dan, katanya juga dia pernah ingin kembali ke ibu, tapi ibu menolak. Aku tertawa kecil. Sudah lama itu, Mbak. Dan saya bersyukur pernah menolak. Dinda menatapku kagum. Saya selalu mengikuti kisah ibu. Ibu inspirasi saya. Saya sedang menjalani proses cerai juga. Suami saya selingkuh. Tapi melihat ibu, saya jadi yakin bahwa saya juga bisa bangkit. Aku menggenggam tangannya hangat. Kamu bisa. Kita semua bisa. Yang penting, jangan pernah ragu meninggalkan seseorang yang hanya membuatmu merasa tak berarti. Di hari lain, aku menjadi pembicara utama di sebuah seminar nasional bertajuk Perempuan dan Harga Diri dalam Rumah Tangga Modern. Auditorium penuh. Beberapa peserta datang dari luar kota. Media meliput. Dalam sesi tanya-jawab, seorang peserta berdiri, membawa bayi dalam gendongannya. Bu Naila, katanya dengan suara bergetar, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena video ibu yang dulu saya tonton 3 tahun lalu, saya berani membawa anak saya keluar dari rumah suami yang kasar. Sekarang saya kerja di koperasi kecil, dan saya tidak pernah semerdeka ini dalam hidup. Air mata menetes di pipinya. Seluruh ruangan hening, lalu tepuk tangan bergema. Aku tak mampu berkata apa-apa selain tersenyum dengan mata berkaca. Saat itu aku tahu, perjalananku selama ini, semua luka yang pernah ku alami, tidak sia-sia. Tuhan tidak membuatku hancur untuk selamanya. Ia hanya meremukkan kebodohanku agar aku tumbuh menjadi lebih kuat. Suatu malam, aku diajak makan malam oleh pamanku yang sudah seperti ayah sendiri. Kami duduk di meja restoran rooftop dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Lihat kamu sekarang, katanya sambil mengesap kopi, siapa sangka Naila yang dulu nangis setiap malam di rumah kita, kini jadi pemilik 2 klinik, ketua yayasan, dan tokoh nasional. Aku tertawa kecil. Semua karena semesta tak tinggal diam. Aku cuma belajar untuk tidak menyerah. Ia menatapku penuh bangga. Rumah sakit ini akan kamu warisi. Aku sudah bicara ke Dewan. Kamu akan menjadi direktur utama 3 tahun lagi. Aku membelalakan mata. Serius? Ia mengangguk. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Dari seorang istri yang dibuang dan dijadikan pengasuh bayi istri muda, menjadi pemimpin rumah sakit tempat mereka pernah menginjak harga diriku, dunia benar-benar berputar. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan menjadi narasumber dalam program inspiratif bertajuk Kebangkitan Seorang Perempuan. Mereka ingin menayangkan kisah hidupku dari awal sampai sekarang. Salah satu segmen adalah mempertemukan aku dengan orang-orang dari masa laluku jika aku bersedia. Awalnya aku ragu. Namun, setelah diskusi panjang dengan timku, aku setuju, asalkan segmen itu bukan untuk drama, tapi untuk pendidikan publik. Hari siaran tiba. Aku duduk di kursi utama, memakai blazer putih dan celana panjang formal. Kamera menyala. Lampu sorot dinyalakan. Lalu dari balik tirai, muncullah ibu mertuaku, berjalan pelan, diikuti oleh Fadil. Winda tak hadir. Kamera menyorot reaksi kami semua. Aku tersenyum kecil, memberi salam. Ibu mertuaku menatapku penuh air mata. Naila, katanya pelan. Maaf. Aku tahu, permintaan maaf ini tak akan menghapus semua yang pernah terjadi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku kini sadar. Perempuan sepertimu tak layak diperlakukan seperti dulu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Fadil menatapku. Aku tahu, aku kehilangan orang terbaik dalam hidupku. Dan aku akan menyesal seumur hidup. Tapi kalau aku boleh bicara ke penonton di rumah, jangan pernah sia-siakan istri yang setia. Karena saat ia pergi, hidupmu tak akan pernah kembali utuh. Aku menarik napas panjang. Terima kasih sudah datang. Tapi malam ini bukan tentangku, atau kalian. Ini tentang semua perempuan yang pernah mengalah, menangis dalam diam, dan akhirnya bangkit. Tepuk tangan penonton menggemuruh. Itu bukan balas dendam. Itu kemenangan. Kini, setiap pagi, aku menatap cermin bukan untuk merias luka, tapi untuk menyapa perempuan yang telah melewati badai dan keluar dengan sayap yang lebih kuat. Aku sering ditanya, apakah aku bahagia sekarang?
Jawabannya, lebih dari bahagia. Aku bebas. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup sebagai perempuan yang tak lagi dikendalikan rasa takut, luka, atau omongan orang lain. Akhir kisahku bukan tentang bagaimana aku membuat mereka menyesal, tapi tentang bagaimana aku memaafkan mereka tanpa membiarkan mereka kembali. Dan tentang bagaimana aku menjadi rumah bagi perempuan lain ketika dulu aku tidak punya rumah untuk pulang. Ketika dulu dipandang sebelah mata oleh orang-orang terdekatku, orang-orang yang seharusnya menyayangiku, suami dan mertuaku. Kini aku benar-benar berdiri dengan keyakinanku bahwa sesuatu yang buruk tidak akan membawa kebaikan.